Kini bisa cek LST dalam genggaman. Cara cek lahan yang membutuhkan waktu berhari-hari, kini cukup dengan 10 detik saja. Gratis. Aktual berbasis Google Maps bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Talaswangi, peta digital lahan sawah yang dilindungi Kabupaten Bondowoso. Talaswangi, bertujuan untuk memudahkan cek status LSD sehingga meningkatkan: pertama, transparansi tata ruang; kedua, perlindungan sawah; ketiga, kepastian transaksi jual beli tanah; keempat, meminimalisir kesalahan pembangunan investasi. Scan barcode ini, atau bisa akses dengan link di bawah ini. Anda dengan mudah mendapatkan informasi LSD. Talaswangi, sawah aman, investasi nyaman. Bondowoso berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Ngopi Bos, ngobrol pengembangan inovasi. Hari ini kita akan berbincang tentang inovasi bersama saya, Roni Setiaji, selaku host yang akan memandu acara ini. Dan kita akan berbicara tentang sebuah inovasi, yaitu inovasi Talaswangi, peta digital lahan sawah yang dilindungi. Ya, betul, Pak. Oke, Bapak Ibu nanti bisa memahami, membayangkan bagaimana objek tanah yang kita punyai atau objek tanah yang akan kita bangun atau objek tanah yang akan kita beli itu masuk dalam lahan sawah yang dilindungi atau tidak. Kita akan bahas, dan di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Dara Kusuma Wardani, STMBWK. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan di bidang tata ruang dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya dan Tata Ruang. Baik, Bapak, Ibu, sahabat ngopi, selanjutnya monggo Ibu Dara untuk memperkenalkan diri terlebih dulu untuk acara Ngopi Bos ini. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Dara, staf bidang tata ruang dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Saya penelaah teknis kebijakan yang banyak berkecimpung di pemetaan di bidang saya, Pak. Begitu. Kemudian kalau untuk dengan inovasi ini, awalnya itu dilahirkan dari keresahan kami juga, Pak, karena lahan sawah yang dilindungi ini kan adalah kewenangan dari Kementerian ATR. Jadi dari mulai analisisnya sampai dengan dia ditetapkan di 8 provinsi itu dari kewenangan ATR begitu, Pak, dari Kementerian ATR. Jadi dari Pemda itu tidak ada keterlibatan begitu, Pak. Koordinasi terkait dengan penentuannya di daerah mana itu nggak ada. Maka dari itu, jadi ada beberapa lokasi yang kurang sesuai dengan rencana tata ruang di Bondowoso begitu, Pak. Jadi ada yang harusnya itu lahannya dibangun atau lahan yang bisa kita alih fungsi, nah itu di LSD dia tidak bisa begitu. Karena itulah, Pak, jadi banyak masyarakat yang awalnya itu pernah menyesal membeli lahan karena sudah beli lahan tapi ternyata nggak bisa dibuat investasi begitu, Pak, selain pertanian. Atau ada juga yang kesulitan mau menjual lahan karena lahannya juga masuk LSD. Padahal secara lokasi lahannya itu strategis begitu, Pak. Oh, oke, Bu Dara. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang objek tanah di Bondowoso ini, sebetulnya objek tanah itu kalau menurut LSD itu terbagi seperti apa? Objek tanah itu menurut LSD. Kalau LSD, apa sih sebenarnya LSD itu sebetulnya? Oke. Jadi LSD itu adalah lahan sawah yang dilindungi. Jadi itu ditetapkan tahun 2021 oleh Kementerian ATR, dan lahan itu ditetapkan secara top down ya, Pak, ya, tanpa melibatkan Pemda. Jadi memang dari ATR itu lahannya yang ini yang masuk di LSD begitu, Pak. Jadi kami hanya menerima data.
karena LSD itu juga salah satu verifikator utama untuk kita mengeluarkan izin. Jadi itu hal yang sangat penting ya Pak. Jadi karena kalau misalkan lahannya sudah masuk di LSD, kita udah nggak bisa melanjutkan perizinan begitu. Jadi banyak yang merasa perizinannya terhambat begitu Pak. Oh, jadi sebetulnya kalau di LSD itu sebetulnya objek tanah itu sudah terbagi, terbagi berdasarkan statusnya. Berarti kalau menurut LSD itu status tanah di objek tanah di Bondowoso itu secara di peta itu akan terlihat kemungkinannya ada dua, dia masuk di LSD atau dia tidak masuk di LSD. Oh, begitu. Pak. Nah, apakah selama ini banyak permasalahan terkait dengan LSD ini, Pak? Ya, tentu ya, Pak ya. Jadi seperti apa biasanya? Jadi kalau lahannya sudah masuk di LSD kan biasanya tidak bisa melanjutkan perizinan, Pak. Baik perizinan untuk kita membuat rumah tinggal ataupun untuk perizinan yang berusaha itu nggak bisa diproses, Pak. Kalau ternyata tanahnya itu masuk LSD. Nah, tapi lahan yang masuk LSD ini masih bisa, Pak. Kita kekeh misalkan saya harus melakukan pembangunan di sini, misalkan Pak, karena sudah kadung berinvestasi membeli tanah dan lain-lain di situ. Masih bisa dilakukan, tetapi harus minta rekom ke Kementerian ATR, begitu Pak. Jadi bisa kita melakukan permohonan pelepasan LSD melalui, kalau di Bondowoso ini melalui BPN. Jadi karena secara instansi vertikalnya kan dari ATR BPN ya Pak. Nah, tapi kalau dari Pemda biasanya kita hanya menyediakan namanya access planning. Tetapi pada tahun lalu, September 2025 itu sedang moratorium. Jadi kita juga belum bisa mengajukan pelepasan LSD tersebut, gitu Pak. Oke, jadi selama ini kalau kita bicara tentang objek tanah ya, atau masyarakat ingin mengetahui objek tanah yang kita miliki ini posisinya ada di mana, apa di LSD, apa tidak, atau tidak menjadi bagian LSD. Nah itu selama ini kalau mekanismenya gimana, Bu? Selama ini ya mungkin selama ini yang terjadi selama ini. Jadi kalau misalkan ada yang mau tahu lahan saya ternyata masuk LSD atau enggak, gitu, Pak. Atau banyak yang belum tahu LSD kan Pak. Jadi itu harus ke kantor Pak, harus ke Dinas Perkim untuk tahu lahan saya masuk LSD atau enggak. Terus saya bisa melanjutkan perizinan atau enggak, seperti itu. Kan ya itu kan memakan waktu juga ya Pak. Dan lagi kalau misalkan misalkan pengembang perumahan misalkan Pak, kan harus misalkan sudah ke kantor cek LSD ternyata lokasi A itu masuk LSD, kan harus mencari lokasi yang lain. Nah, kami jadi berpikir gimana caranya supaya peta LSD ini bisa open publik gitu Pak. Nah, maka dari itu kami buat Talaswangi begitu Pak. Jadi semisal masyarakat mau tahu lahan mereka masuk LSD atau enggak, cukup klik Talaswangi itu. Terus kalau untuk investor juga mau cari lahan mana saja, jadi misalkan punya 3 pilihan lahan, itu langsung bisa dicek sekaligus dimanapun, kapanpun gitu Pak, tanpa harus ke dinas begitu. Oh, jadi inovasi Talaswangi ini sebetulnya bermula dari apa istilahnya, kalau orang mengurus itu manual ya. Iya, sekarang menjadi aplikasi di online, bisa sewaktu-waktu bisa jadi akses. Iya, betul, Pak. Kira-kira pengembangan Talaswangi itu fiturnya seperti apa, Pak? Kalau misalnya fitur yang ada di dalamnya itu apa aja? Oke. Kalau untuk sementara ini Talaswangi itu masih ada, kalau standar ya Pak, masih ada tutorial, lalu pengecekan Talaswanginya kami bagi per kecamatan supaya lebih mudah. Dan untuk aplikasi penggunaannya, operasinya itu seperti kita menggunakan Google Maps saja gitu Pak. Kalau misalkan ingin yang benar-benar titiknya segera sampai ke lokasinya bisa pakai titik koordinat. Tapi kalau misalkan masyarakat tidak punya titik koordinat, kita bisa pakai bangunan kunci di sekitarnya, misalkan sekolah, puskesmas gitu. Nanti kita sambil bisa cari-cari setting biasa, digeser biasa. Iya, betul. Nah, kemudian selain ada cek
fitur utama itu kami juga ada informasi tentang pelepasan LSD. Form apa saja yang dibutuhkan gitu. Terus kemudian ada WhatsApp-nya juga Pak, itu nanti akan terhubung dengan sahabat taruh, itu terhubung dengan nomor helpdesk di bidang saya. Oh, jadi bisa juga melayani konsultasi Iya, betul Pak. melalui aplikasi Talaswangi nanti terkonek dengan WA yang ada di bidang tata ruang. Iya, betul. Tata ruang. Nah, kalau kita lihat penggunaannya ya Bu, penggunaan aplikasi Talaswangi ini dari sisi pemanfaat apa dari sisi pengunjung dan sebagainya, apakah ada kelihatan ada perubahan jumlah kunjungan ketika masih dulu pakai manual atau perkembangannya seperti apa? Apa juga yang manual juga masih banyak, yang datang ke kantor juga masih banyak atau berkurang jauh? Biasanya sudah masih ada yang ke kantor Pak, tetapi biasanya kalau sudah ada lanjutan yang ingin ditanyakan. Oh, gitu. Jadi bukan mencari informasi lahan lagi, bukan? Iya, jadi misalkan lahan saya ini Mbak, saya sudah cek di Talaswangi, ternyata dia nggak masuk LSD, terus saya mau bangun ini gitu Pak. Atau misalkan Mbak, ternyata di Talaswangi lahan saya tuh masuk LSD, saya harus apa gitu. Nah itu masih ke kantor Pak, kami juga masih melayani itu. Cuma rasanya itu kalau dilihat dari view pengunjungnya Talaswangi itu di November tahun lalu aja sudah lebih dari 8.000, itu padahal baru launchingnya sekitar di awal tahun. Nah, cuma kalau sekarang kami belum update lagi berapa, tapi itu sudah banyak masyarakat yang ke kantor itu biasanya kami sudah cek di Talaswangi, cuma kami masih mau cek yang lainnya begitu. Oke, untuk perkembangannya Mbak, apakah peta yang digunakan saat ini sudah ada perbaikan apa masih dalam ada proses juga untuk pembaruan peta itu? Oke. Kami saat ini karena datanya itu given ya Pak dari kementerian, jadi selama kementerian belum ada SK terbaru terkait LSD maka petanya akan tetap Pak. Tapi kalau misalkan nanti ada pembaharuan dari kementerian, ada SK terbaru terkait LSD atau nanti akan ada SK LBS sudah ditetapkan, itu nanti insya Allah akan masuk ke Talaswangi. Jadi sekarang ini Pak yang update itu karena peraturannya terus berubah ya Pak, dan sekarang juga ada baru lagi namanya LBS Pak, lahan baku sawah. Begitu. Sudah ada di Talaswangi juga? Saat ini masih proses kajian, jadi saat ini masih proses kajian, kami masih mengkaji manakah masih harus pemutakhiran ya Pak, yang mana yang akan jadi LP2B begitu, jadi kami kaji dulu, nanti kalau misalkan sudah ACC dari kementerian, kami publis juga Pak, supaya masyarakat lebih mudah gitu untuk akses. Oh, kalau penggunaan aplikasi Talaswangi tadi kan sudah dikatakan mungkin sangat mudah ya, bisa selain di Instagram itu bukan ya, bisa di Instagram juga enggak? Tersambungnya aplikasi Talaswangi itu ada di mana aja? Oh iya, aplikasi Talaswangi itu kemarin ada juga Pak di Instagram kami, di Instagram Dinas Perkim Citaru. Kemudian saat ini sedang proses untuk jadi satu aplikasi dengan Kominfo. Gitu Pak. Jadi supaya lebih mudah nanti aksesnya gitu Pak. Jadi untuk Talaswangi ini kalau mau akses masuk Instagram dulu nggih? Ke Instagram dulu apa bisa langsung? Bisa langsung sih Pak, asalkan ada linknya, cuma linknya itu kan belum ini ya Pak, di Play Store kami juga masih pengembangan. Oh gitu. Ya. Jadi kata ke Instagramnya itu untuk mencari linknya aja mencari, sih Pak. ya. Tapi kalau bukanya lewat Google Chrome aja. Oh gitu. Jadi masyarakat kalau mau mengakses Talaswangi cukup ketik Talaswangi itu pasti sudah keluar gitu. Iya, link.tree/Talaswangi terus keluar. Oke, nanti kita tayangkan juga. Kemudian Mbak, terkait juga dengan pelayanan pasca masyarakat bisa mengakses Talaswangi itu, pasca setelah mereka mengetahui, nah ini mekanisme pelayanannya seperti apa yang diberikan oleh Dinas Perkim, apakah juga yang tadi sudah dikatakan bisa online, bisa itu. Jadi rata-rata selama ini seperti apa? Apakah kebanyakan
juga artinya sudah pakai online atau masih datang ke kantor itu? Untuk saat ini sudah lebih banyak yang online, Pak, sepertinya. Karena kami biasanya melayani pelayanannya itu kalau sudah tahap yang lebih lanjut. Jadi misalkan kalau sudah untuk tahap perizinan, mau masuk perizinan, atau misalkan sudah mau, Mbak, kami butuh untuk butuh surat rekom atau apa, itu biasanya boleh, Pak. Maksudnya itu masih ke kantor. Tapi kalau hanya untuk tahu statusnya LSD atau tidak, itu biasanya lewat Talaswangi aja, Pak. Oke. Demokan tentang aplikasi Talaswangi. Monggo Mbak Dara, itu ini masuk di mana, di Instagram ya? Enggak, Pak, ini Google Chrome aja. Oh, Google Chrome langsung ya? Iya, ini Google Chrome aja, Pak. Jadi kenapa kami awalnya tuh bikinnya di Google Chrome aja, belum aplikasi, karena biasanya yang kami kan juga keterbatasan memori HP ya, Pak. Jadi biasanya gini, jadi ini tampilannya Talaswangi ya. Jadi itu ada, misalkan ada orang-orang yang bingung Talaswangi itu apa, bisa diklik yang tentang Talaswangi itu. Nah, itu akan connect ke launchingnya Pak Sekda yang terkait Talaswangi ini, Pak. Kemudian Oke, mungkin Mbak langsung ke itu ya. Kalau yang LSD-nya yang bawah ya? Ya, kalau cek LSD-nya itu Pak, kami bagi per kecamatan. Oke, terus tanya jawab itu yang paling sering ditanyakan. Biasanya rata-rata setelah melihat peta apa? Enggak, cuma kayak pendahuluan lah, Pak. Kayak pengantar aja LSD itu apa, manfaatnya bagaimana begitu, Pak. Kalau misalkan konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi WA yang ada di Talaswangi bagian bawah. Ya. Gitu. Kemudian itu tutorial, lalu ada LSD-nya juga, Pak. Nah, kemudian ada cek LSD-nya mungkin ini yang kita tertarik itu kan ini kan, Mbak. Yang mungkin masyarakat yang dibutuhkan adalah ketika bagaimana cara kita menggunakan. Mungkin bisa kita ambil salah satu contoh mungkin yang untuk LSD kabupaten kecamatan kota Bondowoso mungkin. Oh, boleh. Misalkan kecamatan Bondowoso ini. Nah, ini. Tampilan petanya memang seperti ini ya, Mbak. Oh, yang kuning-kuning itu ya yang daerah LSD ya. Iya, ini untuk kecamatan Bondowoso ini bisa dilihat ya, Pak. Jadi sudah dilihat 5.500 kali. Oh, Ya, itu untuk khusus untuk wilayah ya, wilayah Bondowoso, kecamatan Bondowoso. Iya, yang mentris lokasi ya. Iya. Nah, mungkin coba dibesarkan, bisa coba kita mau menunjuk salah satu. Atau kita cari satu lokasi gitu ya, Pak ya. Iya, coba gimana cara mekanisme ini kan sudah ada. Atau kita coba misalnya mau melihat daerah mana ini enaknya ya? Yang mana ya, Pak? Misalkan kita mau lihat apa yang lagi di Bondowoso ya, misalkan coba melihat, misalnya kita melihat lokasi kuliner atau tempat makan misalnya, Bun. Ya. Atau misalnya kita coba melihat di situ kan ada. Atau kita klik yang City Plaza itu deh, Pak, boleh. Jadi misal itu diklik yang search, tombol search di dekatnya LSD Kecamatan Bondowoso, di yang merah atas. Nah, itu kita klik di situ, Pak. Kita mau lihat kalau misalkan punya titik koordinat bisa langsung titik koordinat. Oh, titik koordinatnya di situ. Ya, tapi kalau misalkan nggak punya titik koordinat, kita pakai sebelahnya. Jadi misalkan City Plaza coba. City Plaza atau puskesmas apa gitu itu bisa, Pak. Nah, itu City Plaza Bondowoso. Ya. Yang merah. Nah, itu. Coba itu langsung muncul, Pak. Kalau misalkan kita zoom in. Nah, itu kan area di sekitarnya City Plaza itu di belakangnya sudah nggak kuning, berarti dia nggak termasuk LSD. Jadi yang LSD Pak. itu yang areanya sebelah kuning. Belakangnya apa ya? Belakangnya City Plaza ya, yang area ini. Iya, betul, Pak. Tapi karena LSD ini ditetapkan kementerian ya, Pak, dengan skalanya mungkin kecil untuk dibandingkan di kabupaten. Jadi ada hal-hal yang dia kurang sesuai dengan peta bidang begitu, Pak. Jadi ada sebagian genteng masyarakat yang keikut gitu, atau misalkan itu sudah ada bangunannya kok masuk LSD gitu, Pak. Itu mungkin juga karena keterbatasan skalanya juga begitu, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Kalau caranya
Gitu aja Pak, kalau masuk area kuning berarti LSD, nggak masuk area kuning berarti nggak LSD. Iya. Jadi kata kuncinya untuk aplikasi Talaswangi ini, kalau objek tanah kita itu berada di area kuning, Ya, berarti itu masuk LSD. LSD, dan maka peruntukannya bisa dikoordinasikan lagi dengan dinas. Kalau ada kebutuhan apa-apa, Iya. bisa dikoordinasi terkait dengan perizinannya Iya, atau betul, terkait Pak. dengan hal yang lain. Sedangkan objek tanah yang tidak di luar tanda kuning, ya itu berarti tidak masuk dalam LSD. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu masyarakat Bondowoso bisa memanfaatkan aplikasi atau inovasi Talaswangi ini untuk mengecek status atau kedudukan dari objek tanah yang dimiliki. Iya, betul begitu, Pak. Jadi lebih mudah, lebih praktis, Iya. cukup melakukan pengetikan Talaswangi, nanti akan keluar aplikasi, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa memasukkan nomor koordinat atau memasukkan lokasi yang terkenal yang di sekitarnya, Iya, di betul. sekitar objek tanah yang Bapak Ibu punyai, untuk Betul. mengetahui apakah status tanah yang kita miliki ini berada di kawasan LSD, lahan sawah yang dilindungi, atau berada di luar LSD. Iya, betul. Nah, baik Bapak Ibu semua, bahwa Talaswangi ini merupakan salah satu terobosan untuk melakukan atau penyempurnaan dari pengetahuan kita terhadap lahan tanah, sehingga Bapak Ibu bisa melakukannya secara mandiri dan dapat mengambil apa istilahnya ke depannya, seperti keputusannya tanah ini mau dibuat apa atau seperti apa, itu bisa langsung diketahui oleh masyarakat Bondowoso. Terutama kalau yang urgent itu juga untuk jual beli tanah, Pak. Oh iya. Karena yang niatnya untuk investasi, monggo dicek dulu apakah beneran bisa dibangun atau enggak. Oh gitu. Jadi untuk masa depan juga bisa Bapak Ibu terkait dengan posisi tanahnya, kedudukan tanahnya. Seperti kata Ibu Dara tadi, kalau kita mau berinvestasi, maka sebaiknya investasi tanah ya, sebaiknya melihat dulu di Talaswangi terkait dengan objek tanah yang akan kita beli. Iya, betul Pak. Oke Bapak Ibu, sahabat ngopi, saya kira informasi Talaswangi ini cukup membantu bagi kita semua, masyarakat Bondowoso, untuk mengetahui posisi tanah kita, apakah tanah kita ada di LSD atau tidak, dan bisa untuk merencanakan hal-hal ke depan dengan lebih baik. Saya kira untuk acara podcast kita kali ini dapat kita tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat ngopi yang telah mengikuti acara ini, dan kedepannya kita juga akan menghadirkan inovasi-inovasi lain yang bermanfaat bagi masyarakat yang akan kita sampaikan dalam podcast ini. Terima kasih atas kehadirannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.